Allahumma salli salatan kamilatan wa salim salaman taman ala sayyidina Muhammadin lillahi tanhallu bihil uqadu wa tanfariju bihil kurabu wa tuqda bihil hawaiju wa tunalu bihi raghaibu wa husnul khawatimi wa yusqal ghamamu biwajhil karim alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumillah Allahumma tanhallu bihil uqadu wa tanfariju wa tuqda bihil hawaiju wa tunalu bihi raghaibu wa husnul wa ala alihi wa sahbihi wa nafasin bi'adadi kulli ma' Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim amma ba'du. Tafdili wa ihtirami yang kami muliakan, kami ta'zimi, kami cintai segenap para habaib, para kiai, para guru-guru, para stoyo jamaah Riyadul Jannah maupun masyarakat Dusun Sekar Putih, wabil khusus Sahibul Hajah Ustadz Arifin beserta keluarganya, dan khusus pula pemuda-pemudi RW 10. Semoga kita doakan semoga panjenengan senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak keluar dari tempat ini melainkan dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Alhamdulillah kula tingali temriki ten Sekar Putih niki luar biasa di dalam mensukseskan acara malam hari ini, satu dengan yang lain saling mendukung, saling menolong, saling bahu membahu satu dengan yang lain. Insyaallah tempat ini senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Masyarakat itu akan indah ketika mereka saling mencari, menyatukan persamaan yang ada dan saling melengkapi kekurangan yang ada. Agama itu tidak melarang sebuah perbedaan, namun agama itu melarang sebuah perpecahan. Kalau tingali mereka bersatu, Masya Allah luar biasa, sampai jajane lebih-lebih
Lebih-lebih napa kurang-kurang nih? Cukup-cukup. Mugi-mugi sedaya ingkang derek sukseskan acara malam hari ini senantiasa rezekinya dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Saderengipun kula nedhi ngapunten, kula amit sewu keranten ten mriki kathah guru kula. Nggih. Kula niku alumni MI Iskandar Sulaiman. Nggih. Ten mriki enten guru kula Bu Titik ten mriko ngriyani. Wonten Bu Titik rawuh. Wonten ten wingking. Ngapunten Bu Titik. Mugi jenengan paringi sehat wal afiat. Dan sedaya para-para guru-guru kula ingkang ngajari kula, semoga saya mendapatkan ilmu yang manfaat dan barokah daripada guru-guru saya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah pada malam hari ini, pada kesempatan yang mulia ini kita semua ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak lain tidak bukan kita ketika menghadiri acara seperti ini, membuat acara seperti ini, tidak lain diantaranya kita niat tolabul ilmi, niat menuntut ilmu. Di mana Kanjeng Nabi Muhammad SAW nanti dawuhaken, la anta ghadwa fatata'allama baban minal ilmi khairun min antusalliya mi'ata raq'ah. Ketika kalian pergi untuk mencari ilmu dan kalian dapatkan satu bab ilmu saja, maka itu lebih agung, lebih mulia daripada kita menunaikan sholat sunnah sebanyak 100 rakaat. Alhamdulillahi rabbil alamin. Dan Kanjeng Nabi Muhammad SAW nanti dawuhaken, babun minal ilmi khairul lahu minad dunya wa ma fiha. Satu bab ilmu yang kita dapatkan dari acara yang kita hadiri, baik acara istighosahan, maulidan, manakiban, rotiban, napa malih, tahlilan, solawatan, itu lebih mulia dari dunia beserta isinya. Kalau kita sregep nuntut ilmu, maka kita seakan-akan mendapatkan dunia beserta isinya. Amin ya rabbal alamin. Pernah ditanya seorang ahli hikmah ditanya, wa qila li ba'dil hukama ma lana nasma'ul ilma wa la nantafi'u bihi. Kenapa saya sering mendengarkan ilmu tapi ilmu yang saya dengarkan tidak membuahkan manfaat kepada diri saya? Apa penyebabnya? Faqala lahu li khamsi khisalin. Maka penyebab ilmu yang kita dengarkan namun tidak membuahkan manfaat kepada diri kita karena ada 5 faktor. Ada 5 faktor. Li khamsi khisalin. Ada 5 hal yang menyebabkan ilmu yang kita dengarkan, yang kita dapatkan tidak bermanfaat. Pertama apa? Idh an'amallahu alaikum falam tashkuruh. Ketika Allah itu memberikan sebuah nikmat kepada kita, namun kita lupa, tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Diparingi jajan entek, kalau mau dereng angsal, alhamdulillah. Mboten diparingi, alhamdulillah napa innalillah. Alhamdulillah. Ta'rifu syukri. Definisi syukur itu apa sih? Dijelaskan di beberapa kitab literatur kitab yang saya baca, di antaranya qayyidun lil mawjud wa sayyidun lil mafqud. Syukur itu adalah ketika kita mengikat sesuatu yang ada dan menarik, dengan kita mengikat sesuatu yang ada itu akan menarik sesuatu yang tidak ada. Contohnya, kita bersyukur kepada Allah. Allah berikan kepada kita pada malam hari ini 1 botol air minum. Alhamdulillah. Maka dengan ini akan menarik botol air lagi yang akan datang kepada kita. Alhamdulillah.
Duwe bojo setunggal alhamdulillah. Lek syukur nambah. Niki Bu, pelakune niki Bu. Mboten, konsepnya tidak seperti itu nggih. Anwa'un ni'mah. Kemudian kita harus tahu macam-macam nikmat itu. Nikmat itu ada dua. Nikmat ada namanya wahbiyah, yang kedua ada namanya kasbiyah. Nikmat wahbiyah itu contohnya seperti apa? Nikmat wahbiyah itu adalah sebuah nikmat yang Allah berikan tanpa kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanpa minta, sudah pasti Allah berikan. Jenengan termasuk umat Kanjeng Nabi. Niki wahbiyah dari Allah Subhanahu wa taala tanpa kita meminta kepadanya. Ada contoh yang dua, macam nikmat yang kedua yaitu nikmat kasbiyah. Harus kita keluarkan kerja keras kita agar kita bisa mendapatkan sebuah nikmat itu. Tapi hakikatnya semua nikmat itu dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian darajatus syukri. Ada derajat-derajat orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Selama ini kita tergolong sebagai golongan yang keberapa dari pilihan-pilihan derajat ini. Pertama, jenengan tingali. Cukup kita lihat diri kita masing-masing, tidak usah melihat orang lain. Sejauh mana rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, darajatus syukri indal awam. Syukurnya levelnya orang yang awam. Niki paling bawah. Bagaimana syukur mereka kepada Allah Subhanahu wa taala? Mereka itu mau bersyukurnya kepada Allah ketika Allah berikan nikmat kepadanya. Baru dia mau bersyukur. Jangan dalu niki diparingi nopo? Jajan. Sekul. Terus nopo malih? Jeruk. Iki enten wit jangan pendet. Boten. Alhamdulillah. Ketika kita diberikan nikmat, kita mau baru bersyukur. Kalau tidak diberikan nikmat, tidak mau bersyukur. Niki level yang paling bawah. Level yang agak tinggi, agak di atas tadi, tengah-tengah niki. Darajatus syukri indal khos. Derajat syukurnya orang yang khusus. Orang yang khusus. Ibaratnya jenengan naik kereta. Kereta api. Napa kereta Hetayu. Itu ada level-level tiketnya. Enten sing level paling bawah napa Bu? Ekonomi. Ada levelnya lagi yang atasnya lagi napa? Bisnis. Ada lagi yang jauh lebih bagus lagi napa? Eksekutif. Lek syukure tiang awam niku level ekonomi. Dia mau bersyukur tatkala Allah berikan nikmat kepadanya. Level yang atasnya lagi, level napa wau? Khusus atau lek kereta niku wau napa? Bisnis. Bagaimana syukurnya mereka kepada Allah Subhanahu wa taala? Syakara inda wujudil musibah. Mereka itu tetap mau bersyukur tatkala mereka diberikan musibah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nate mboten. Kok mental ngantuk anjenengan. Nopo tersinggung? Mboten nggih. Kita introspeksi diri kita masing-masing. Tidak ingin menuduh A, B, tidak. Kita tuduh diri kita sebagai pelakunya. Nah, di mana sejauh mana syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur yang kedua adalah tatkala mereka diberikan musibah, dia tetap bersyukur, berterima kasih kepada Allah. Contohnya, ngapunten, naudzubillah, semoga tidak terjadi. Kita pulang dari majelis, kok tiba jatuh
dari motor. Motoran sedaya napa mobilan? Melampah kesandung. Lek mobilan bane gembos. Nggih. Kita tertimpa musibah sepulang dari tempat ini. Kita harus tetap bersyukur. Bagaimana? Alhamdulillah tasik diparing urip. Tasik diparingi urip. Alhamdulillahirabbil alamin. Ada lagi level yang lebih tinggi lagi. Luar biasa nih. Syukurnya orang yang eksekutif. Nah, semoga kita bisa mencapai derajat eksekutif. Amin ya rabbal alamin. Mereka sudah lagi tidak melihat itu nikmat atau musibah. Karena semua itu pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Luar biasa. Karena begitu dekatnya dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak lagi memikirkan apa itu musibah, nikmat. Sepenting niku selagi dari Allah dia terima. Dia syukuri. Alhamdulillahirabbil alamin. Seseorang yang bahagia itu bukan ketika dia memiliki segalanya. Namun ketika seseorang itu dapat mensyukuri segalanya. Terkadang kebahagiaan itu tidak mendatangkan rasa syukur. Namun rasa syukurlah yang akan mendatangkan sebuah kebahagiaan. If we don't get, then love what we already have. Enten guru bahasa Inggris enten mriki. SD mboten tamat terus. Ketika kita tidak dapat mendapatkan atau memiliki sesuatu yang kita cintai, maka cintailah sesuatu yang sudah kita dapatkan dan miliki. Kita sudah berdoa kepada Allah, ya Allah, bojo ayu, bojo ganteng, mboten dugi-dugi. Enten apa mboten? Kathah. Pundi pelakune? Pojokan, cobi ngacung. Kalau padosaken niki. Mugi-mugi sing dereng angsal mugi diparingi jodoh ingkang saleh salehah. Amin ya rabbal alamin. Kita sudah bermunajat kepada Allah, istiqomah hadir sholawatan bendinten. Setiap malam Ahad dugi, setiap malam Kamis dugi, setiap acara Riyadul Jannah dugi. Kegiatan-kegiatan di kampung keislaman kita datang. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Cita-cita kita itu banyak, keinginan kita itu banyak. Namun kenapa Allah masih belum juga mengkabulkan, mewujudkan apa yang kita minta saat ini, selama ini. Maka tatkala kita tidak mampu memiliki apa yang kita cintai, maka cintailah sesuatu apa yang sudah kita miliki saat ini. Di mana di dalam hikam dijelaskan, mata a'taka ashhadaka birrahu wa mata mana'aka ashhadaka qahrahu. Ketika Allah itu memberikan sebuah pemberian, ketika engkau meminta kepadanya, langsung Allah ijabah. Di situ Allah mewujudkan, di situ Allah memperlihatkan kepada kita akan kebaikannya. Namun sebaliknya, ketika Allah itu tidak mewujudkan, menunda-nunda apa yang kita inginkan, apa yang kita hajatkan, kita munajatkan, kita doakan selama ini, namun Allah tunda itu semua. Namun Allah tidak ijabah itu semua. Maka ashhadaka qahrahu. Bukan di situ Allah tidak baik kepada kita, bukan. Tapi disitulah Allah ingin memperlihatkan kepada kita bahwasannya Allah tidak bisa diatur oleh makhluknya. Allah tidak bisa diatur oleh makhluknya. Jangan kita gampang untuk bersuudzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin tidak sekarang, bisa jadi besok, bisa jadi tahun depan,
Bisa jadi setelah kita mati. Insya Allah kita diparingi husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ketika Allah itu mengambil sesuatu dari kita, sesuatu itu yang paling kita cintai. Apa maksudnya? Ini kan kata nom-nom lagi. Mbak, Mas, ini generasi Gen Z. Enten milenial, enten Gen Z. Gen Z ini umur pinten? 20 ke bawah, nggih. Ya, 20 ke atas milenial. Nah, Pak, jenengan termasuk golongan sing pundi? Lansia. Kolonial. Mugi-mugi diparingi panjang umur, sehat walafiat. Ketika Allah mengambil seseorang yang paling engkau cintai dan engkau tidak menduga akan kehilangannya, maka yakinlah, sabarlah, Allah akan memberikan sebuah seseorang yang engkau tidak akan menduga akan memilikinya. Nantikan saja. Nantikan saja. Insya Allah akan ada waktunya. Semua itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Arih nafsaka minat tadbir. Di dalam hikam dijelaskan, sudah. Jangan mengatur Allah. Allah sudah mengatur. Jangan mengatur Allah. Allah sudah mengatur. Dan semua apa yang Allah atur, insya Allah itu yang terbaik buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Paham? Paham boten? Hari-hari ini banyak yang curhat kepada saya. Baik secara online maupun offline. Bek niku, ten HP niku bek. Nggih. Curhatan dari kolonial nggih wonten. Milenial nggih wonten. Gen Z nggih wonten. Alfa nggih wonten. Gen alfa niku alit-alit niku lho. Yuk nopo sakniki niku kula kadang bingung. Kadang bingung. Ketika saya belum menikah, sudah banyak curhat tentang pernikahan. Dari mengalami, dicurhati. Selama bisa memberikan solusi, berikan solusi yang terbaik. Insya Allah barokah. Amin ya rabbal alamin. Banyak sekarang ini generasi-generasi luar biasa. Perihal soal percintaan. Niki. Love-lovean niki. Lope-lopean niki. Ya Allah. Baik yang sudah menikah maupun yang belum menikah. Curhat, sedoyo curhat. Sing boten jalare nggih estri niki. Ini bahaya niki. Bahaya ditingali bojo kula blaen niki. Tapi sudah saya berikan surat edaran, kesepakatan, hitam di atas putih. Pengalaman pribadi kula berbagi kepada panjenengan. Bagi adik-adik yang mau menikah, persiapkan kesepakatan sebelum menikah. Nggih, saya setuju. Terkadang seseorang itu tidak memberikan kesempatan karena sudah dipenuhi dengan gombalan-gombalannya. Ketika sudah menikah, dia baru tahu ternyata ada kekurangannya. Nah ini. Maka saya berpesan kepada adik-adik yang mau menikah. Ada yang mau menikah? Ada yang mau menikah? Betul ngaco. Maka berilah kesepakatan. Kalau bisa kita kasih tahu kekurangan saya seperti ini. Jangan berikan kelebihan kita. Kalau kelebihan itu sudah pasti dia mau. Sudah pasti dia setuju. Tapi kekurangan belum tentu. Tidak semua bisa diterima. Maka
berikanlah kekurangan, keterangan kekurangan. Ini saya seperti ini, saya seperti ini. Mau tidak? Kalau saya itu kebiasaan seperti ini. Kalau matur tan bojoku lho, sak dereng nikah. Perjanjian SK. Kok SK napa? MOU. Kalau niku seneng sepedahan. Kalau seneng bal-balan, seneng cangkruan, ngopian, ngafean. Kalau matur. Nggih. Pokoknya jangan halangi 3 hal kalau sanjang. Masalah kali guru, kedua masalah kali tiang sepah, ketiga masalah hobi. Jangan larang. Ngonten caranya. Setelah nikah enak, fair-fairan. Jangan harus berikan kesepakatan. Setuju? Lek saya sampun rapi boten usah. Tapi maling nggih monggo. Perjanjian. Enten sing expired terus. Insyaallah, mugi-mugi jenengan paring sehat sedaya nggih. Mugi diparingi kekuatan zahir batin di dalam menjalani kehidupan kita ini. Amin ya rabbal alamin. Niku yang pertama, penyebab ilmu yang kita dengar namun tidak memberikan manfaat kepada kita. Tatkala kita berikan nikmat, kita tidak mau mensyukuri. Kedua, lam ta'malu bima alimtum minal ilmi. Ketika kita sudah mendapatkan ilmu, namun ilmu yang kita dapatkan itu tidak kita amalkan. Tidak kita amalkan. Namun kita berusaha untuk mengamalkannya sedikit demi sedikit, insya Allah menjadi bukit. Di dalam Ihya dijelaskan, semua orang yang alim itu akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Illal amilun, kecuali mereka yang mau mengamalkan ilmunya. Dan semua orang yang mengamalkan ilmunya pun akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, illal mukhlisun, kecuali mereka yang ikhlas lillahi taala. Wal mukhlisun, dan semua orang yang ikhlas di dalam mengamalkan ilmunya fi khotorin azim, masih dalam bahaya. Maka kita harus bermujahadah, introspeksi, kita berusaha. Saya pribadi di sini berusaha untuk bagaimana caranya kita mengamalkan ilmu kita betul-betul karena Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas niku napa sih Bu? Tanglet kula. Napa? Saged jawab kula paring hadiah. Ikhlas niku napa artine? Lillahi ta'ala. Tidak mengharapkan apapun kecuali ridhonya Allah. Namun ada definisi yang lain. Di dalam kutubut tasawuf, dalam kitab-kitab tasawuf dijelaskan, ikhlas itu dawamu muraqabatil haqqi. Dawamu muraqabatil haqqi. Senantiasanya kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ikhlas. Itu ikhlas. Karena dengan kita mengingat senantiasa mengingat kepada Allah, disitulah semua aktivitas kita itu akan menjadi ringan. Seberat apapun aktivitas itu akan ringan. Karena yang kita ingat hanyalah Allah. Rumat anak, beban apa berat? Ruwet apa ruwet? Apa gawe anak? Lihat semua itu jangan menjadi beban. Yang kita lihat yaitu ini dari Allah. Semua ini dari Allah. Maka semua itu akan menjadi ringan. Seberat apapun aktivitas kita, masalah kita, beban hidup kita, yang kita lihat hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Maka yang salah itu bukan ombaknya yang besar, namun perahunya yang terlalu kecil. Bukan yang salah itu masalahnya yang besar, bukan. Tapi imannya yang terlalu kecil. Nah, semoga iman kita dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Niku yang kedua. Yang ketiga, yaitu sahibtumul akhyar falam taqtadu bihim.
Ilmu tidak menjadi manfaat ketika kita sudah bisa Allah takdirkan kita berkumpul dengan orang-orang yang baik, namun kita tidak bisa mengambil karakter ilmu yang beliau sampaikan kepada kita semua. Dikisahkan di zaman Syekhona Khalil Al-Bangkalani. Syekhona Khalil Al-Bangkalani. Dikisahkan. Pernah Syekhona Khalil didatangi oleh seorang tamu. Tamu harim, tua renta. Memiliki penyakit, tidak bisa berjalan. Suatu hari datanglah tamu itu mendatangi kediaman Syekhona Khalil Al-Bangkalan. Datang dengan merangkak. Napa Jawane niku? Merangkang nggih. Ngesot. Lek ngesot kan bal-balan. Ngesot. Napa? Jalan dengan apa? Merangkak. Kemudian ketika melihat hal itu Syekhona Khalil mengatakan kepada santrinya, "Wahai santri-santriku, siapa yang mau membawa dia sampai menghadapku, sampai masuk ke dalam rumahku, siapa?" Tiba-tiba ada salah satu santri yang mengacung, "Saya Syekhona." Tanpa ragu-ragu langsung ngacung, "Saya." Berangkat OTW. Akhirnya dibawalah si tamu tadi, digendong, dibawa sampai ke depan rumah Syekhona Khalil Al-Bangkalan. Sesampainya di rumah Syekhona Khalil, dijamu, dihormati, dimuliakan, diagungkan, ditarhib, disiapkan segala-galanya tamu tadi. Seusai silaturahim tamu tadi, kemudian Syekhona Khalil mengatakan lagi kepada santri-santrinya, "Wahai santri-santriku, siapa yang mau membawa tamu ini sampai ke rumahnya?" Ternyata santri yang tadi, yang pertama tadi, "Saya Syekhona." Berangkat. Nah, ini santri yang luar biasa, murid yang luar biasa. Otomatis, peka, langsung berangkat tanpa disuruh. Kemudian setelah santri tadi membawa tamu tadi ke rumahnya, kemudian Syekhona Khalil mengatakan kepada santri-santri lainnya, "Ishhadu, saksikanlah. Sesungguhnya semua ilmu yang ada padaku, aku berikan kepadanya." Shallallahu ala Nabi Muhammad. Maksudnya apa? Ilmunya manfaat barokah. Ilmunya manfaat barokah. Setelah beberapa lama kemudian, fattaduha. Ternyata tamu tadi ada Nabiuna Khidir alaihissalam. Ternyata yang digendong tadi adalah Nabi Khidir alaihissalam. Dan santri tadi sekarang menjadi ulama yang besar. Siapakah beliau? Kiai Haji Hashim Asy'ari. Luar biasa. Semoga kita mampu meniru apa yang telah diajarkan oleh guru-guru kita, mengamalkan apa yang telah diajarkan oleh guru-guru kita semua, terlebih-lebih saya dengan guru-guru saya DMI Iskandar Sulaiman. Semoga saya bisa mengamalkan ilmu-ilmu yang pernah saya dapatkan dari beliau-beliau semua. Semoga beliau-beliau senantiasa diberikan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Yang keempat adalah dafantumul amwat falam ta'tabiru bihim. Ketika kalian sudah mengubur orang-orang mati, orang-orang sudah meninggal dunia, namun tatkala kita mengubur, kita ikut mengantarkan jenazah, namun kita tidak mendapatkan ibrah, pelajaran dari kita mengantarkan jenazah. Al-Imam Sya'rawi mengatakan, "Laisal mautu a'zam masaibil hayah, bal huwa sunnatul hayah. Walakin a'zamul masaib an yamutal khaufu minallahi ta'ala wa anta ala qaidil hayah." Mati bukanlah sebesar-besarnya musibah yang kita alami di dunia. Namun mati itu adalah, kematian itu adalah sunnatul hayah, sunnah kehidupan di alam semesta ini. Akan tetapi musibah yang terbesar adalah ketika kita masih hidup, namun rasa takut kita mati kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir, yang kelima, ilmu tidak bermanfaat kepada kita. Idh aznabtum dzamban falam tastaghfiruh.
Ketika kita telah berbuat dosa, berbuat salah, berbuat maksiat kepada Allah, namun kita tidak cepat meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan menunggu taubat ketika kita setelah melakukan maksiat. Sekalipun kita tidak pernah maksiat maupun sedikit maksiatnya, tetap kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dijelaskan terakhir, dijelaskan dalam kitab I'anatul Talibin. Di situ dijelaskan, i'lam, ketahuilah, anna du'a bil istighfar la yastalzimu wujudu dzambin bal qad yakunu bi ziyadati darajatil qurbi. Orang yang berdoa, yaitu dengan dia berdoa beristighfar kepada Allah, meminta ampun kepada Allah, tidak harus menunggu setelah dia melakukan dosa. Namun sekalipun dia tidak melakukan dosa, dia tetap harus beristighfar, meminta ampun, taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan itulah, dengan istighfar itulah yang dapat semakin mendekatkan derajat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana diajarkan oleh Kanjeng Nabi, di dalam 1 hari 1 malam Rasulullah itu membaca istighfar tidak kurang dari 100 kali. Niku Kanjeng Nabi. Niki nih, awake dhewe niki. Kanjeng napa? Kanjeng doso. Kanjeng mami. Mari kita di penghujung acara ini kita meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga dosa-dosa kita semua diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga hajat-hajat kita malam hari ini diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga anak temurun kita menjadi anak temurun yang soleh dan solihah. Dan semoga keluarga kita dijadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Amin ya rabbal